Donani Pro merupakan layanan premium pendampingan anak dan child development support yang mengedepankan profesionalisme, empati, dan perkembangan anak secara menyeluruh. Dengan standar internasional dan sertifikasi, Donani Pro kini hadir di Bali. PN Pro Bali menghadirkan berbagai layanan pendampingan anak, termasuk Special Need Assistant atau SNA, layanan khusus untuk membantu anak dengan kebutuhan perkembangan tertentu, termasuk speech delay. Karena setiap anak memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda, dan terkadang orang tua hanya butuh support system yang tepat untuk memahami harus mulai dari mana. Dan itu juga yang menjadi pembahasan kita hari ini dalam podcast Anak Saya Berbeda, harus mulai dari mana? Bagaimana sih mengenali speech delay sejak dini? Kapan juga orang tua perlu mulai aware? Dan seperti apa sih pendampingan yang tepat untuk anak? Untuk membahas hal ini, hari ini saya bersama Bu Asti selaku Senior Family Consultant dari PTC Group dan juga fisioterapis Miss Devi Natalia Borubangun SFIS sebagai fisioterapis anak dengan pengalaman lebih dari 11 tahun dalam pendampingan dan stimulasi tumbuh kembang anak. Mari kita simak bersama Ibu Asti. Terima kasih Pak Sultan. Oke, halo parents yang ada di rumah. Kita kali ini akan membahas beberapa keresahan dari parents. Banyak orang tua yang sering bertanya, anak saya belum lancar bicara, itu normal atau speech delay ya? Harus nunggu dulu atau langsung ditanganin? Dan kadang orang tua juga jadi bingung harus mulai dari mana. Karena setiap anak memang berkembang dengan cara berbeda, tapi ada beberapa tanda yang tetap perlu diperhatikan sejak dini. Hari ini kita akan mengobrol bersama expert yang memahami langsung tentang speech delay pada anak. Bagaimana cara mengenali tanda-tandanya, apa yang sebaiknya dilakukan orang tua, dan bagaimana pendampingan yang tepat bisa membantu perkembangan anak. Dan spesialnya juga hari ini kita akan mengenal lebih dekat PN Pro Bali. Sebuah layanan profesional yang menghadirkan pendampingan anak dengan standar dan sertifikasi terbaik di Asia. Oke, langsung saja ya parents. Halo Bu Devi, Halo. Terima kasih ya Ibu sudah datang ke tempat kita ini untuk melakukan podcast sesi tanya jawab ini ya Bu ya. Kita berharap akan mendapatkan banyak insight ya Bu dari Ibu. Oke, kalau boleh tahu nih Bu Devi ini tuh biasanya menanganin anak yang seperti apa Ibu? Kalau selama 11 tahun belakangan ini paling banyak memang kondisi autism. Tetapi beberapa tahun belakangan juga kondisi speech delay lumayan banyak dikonsultasikan orang tua. Berarti Ibu sudah expert 11 tahun ya Bu ya? Oh oke. Ya pasti kita nanti akan ngobrolnya seru banget sih Bu. Karena kita juga dan para parents yang ada di rumah juga butuh banyak insight Bu mengenai anak, apalagi khususnya anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi kita akan tanya-tanya langsung ke expertnya langsung. Oke, langsung saja ya Bu. Ya sebenarnya speech delay itu apa sih Bu? Speech delay itu kondisi anak mengalami keterlambatan bicara. Nah, tapi itu nggak murni ya. Jadi ada dua. Itu dari manifestasi sebuah kondisi. Misalnya autism, ciri awalnya salah satunya itu speech delay. Tapi ada juga yang speech delay itu dia karena memang kurangnya stimulasi atau salahnya stimulasi. Gitu. Oh, oke, baik Bu. Kan banyak orang tua yang khawatir nih, toh juga nanti anak saya bisa ngomong. Itu gimana ya Bu ya? Padahal kan speech delay ini tuh sangat penting ya Bu ya, kita harus tahu dulu ya antisipasi awalnya seperti apa. Itu kira-kira gimana Bu? Banyak orang tua yang bilang kan kayak nanti juga bisa, dulu papanya telat juga, atau saya juga dulu telat sebagai ibunya, atau emang anaknya pemalu gitu. Itu harusnya kita sudah paham ya anak kita itu masuknya kemana. Jadi memahami anak, memberi respon seperti apa ketika kita ajak interaksi. Misalnya di awal itu kita ajak cilukbah gitu. Anaknya kontak matanya bagus atau enggak gitu. Itu udah salah satu anak itu merespon dengan baik atau tidak. Gitu kita ajak berinteraksi, kita ajak bercanda, responnya seperti apa. Itu respon paling pertama kehidupan anak. Kalau misalnya itu saja kurang atau respon anak tidak sesuai, kita harusnya sudah kayak anakku kenapa ya? Gitu. Oke, paham Bu. Nah, pada saat umur berapa sih kira-kira anak ini bisa dikategorikan terlambat berbicara atau speech delay? Kalau kita masukkan ke kategori, yang paling pertama itu standarnya adalah
chewing gitu, dia mengeluarkan suara. Itu di usia 1 sampai 3 bulan anak harus sudah bisa, ketika kita ajak berinteraksi, itu kayak misalnya dia responnya gitu. Mengeluarkan suara. Itu di usia 1 sampai 3 bulan. Ketika itu belum ada, maka terus kita kasih stimulasi dengan mencontohkan suara yang seperti itu. Itu usia 1 sampai 3 bulan. Kemudian babbling di usia 3 bulan sampai 9 bulan. Seperti bababa, mamama, papapa gitu. Kemudian selanjutnya dia sudah bisa mengucapkan di usia 9 bulan ke atas, itu dia semakin lancar mengucapkan kata per kata. Walaupun misalnya belakang-belakangnya aja. Ma, tak, su misalnya. Mama minta susu gitu atau apa gitu. Tapi kalau itu belum ada, orang tua harus lebih intens untuk memberikan stimulasi, diajak komunikasi, interaksi, berbicara, atau kalaupun nggak ada lagi, cobalah untuk lebih memperhatikan. Baik. Kan banyak ya Bu ya orang tua ketika berbicara dengan si kecil menggunakan bahasa kayak cadel, kayak misalnya mau apa, atau misalnya mau cucu ya, harusnya kan susu gitu. Itu pengaruh nggak sih Bu? Sangat pengaruh. Jadi kita memang harus ada di dunia anak-anak, tetapi di dunia anak-anak yang juga mengajarkan dia sesuatu yang benar. Gitu ya, kita bilang susu aja, nggak usah dirubah-rubah mengikuti kemampuan anak. Gitu. Jadi itu menstimulasi dia untuk ngikutin kita, bukan kita yang ngikutin dia. Iya, karena kan banyak orang tua ngerasa kan seperti yang Miss sampaikan tadi itu masih tabah, kayak bilang mama aja, mama, papa. Jadi kayak dibuat kayak bahasa sekarang itu kayak agak cadel gitu ya Bu ya. Jadi itu berarti nggak bisa ya Bu ya? Harus sesuai. Baik. Kesalahan apa sih Miss yang sering orang tua lakukan saat menghadapi anak yang speech delay? Kebanyakan orang tua kayak nanti juga bisa sendiri. Terus atau dibiarkan anak diasuh oleh tontonan. Karena orang tua merasa anakku bisa dari tontonan, bisa mengucapkan dari tontonan, paham tontonan, tapi tidak ada interaksi. Jadi komunikasi itu 2 arah. Kalau tontonan itu kan 1 arah. Jadi anak tuh cuman belajar input data, outputnya nggak ada. Output yang kita cari itu adalah anak merespon dengan ucapan. Gitu. Berarti penggunaan screen time juga berpengaruh ya Bu ya? Berpengaruh. Gitu. Karena kan screen time mungkin 1 arah, sementara yang dibutuhkan anak untuk menstimulasi dia agar tidak speech delay itu harus komunikasi 2 arah dan pastinya eye contact ya Bu ya. Baik paham Bu. Kan orang tua zaman sekarang banyak tuh kayak ngasih anaknya ya udah kasih screen time aja biar diam, biar nggak tantrum gitu. Sebenarnya apa sih Bu yang harus dilakukan orang tua agar sekiranya penggunaan gadget ini juga tidak terlalu lama? Akhirnya kan pengaruhnya buruk ya Bu ya untuk si kecil. Yang harus dilakukan orang tua untuk antisipasi hal tersebut apa ya Bu ya? Kalau usia 0 sampai 2 tahun itu mutlak sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh? Mutlak tidak boleh. Di atas usia 2 tahun ada jadwalnya, ada batasannya. Jadi kalau 2 tahun sampai 6 tahun itu 1 jam maksimal. Setelahnya 6 sampai 13 tahun maksimal itu 2 sampai 3 jam, tidak mengganggu proses pembelajaran anak. Gitu. Tapi kan yang kita bahas sekarang adalah speech delay. Berarti sebenarnya screen time itu tidak boleh di usia anak 0 sampai 2 tahun karena itu masa tumbuh kembang paling krusial. Jadi dia di situ sedang berkembangnya visualnya, berkembangnya audionya. Nah, visual dan audio itu akan terganggu ketika stimulasi terlalu over. Stimulasi over itu biasa didapat dari gadget. Karena gerakan dan warna dari gadget itu berlebihan. Jadi anak overstimulate. Gitu kalau dari gadget. Jadi sebaiknya memang tidak. Untuk orang tua itu tidak ada kompromi. 0 sampai 2 tahun itu tidak gadget. Nah, tadi kan nggak boleh gadget ya Bu ya. Jadi hal apa yang harus dilakukan orang tua untuk menghindari pemberian gadget tersebut? Otomatis kan ketika dia memberikan gadget kan agar mungkin biar si kecilnya ini nggak bosen dan lain sebagainya. Nah, orang tua harus gimana Bu? Diajak keluar ruangan, outdoor bermain gitu. Sediakan waktu sesedikit apapun, seminim apapun untuk bisa berinteraksi dan bermain dengan anak. Karena bermain dengan anak itu menstimulasi anak untuk 2 arah tadi. Gitu. Jadi dia tidak asik sendiri. Bagaimana dia mengeluarkan isi kepalanya,
perasaannya itu dengan cara berbicara dan berinteraksi di usia awal. Oke, nah kalau misal orang tuanya nggak sempat keluar nih Bu, gimana? Anak itu kan pasti ada di rumah, nggak mungkin sendirian ya. Betul. Siapapun yang di rumah itu harus bertugas untuk mengajak anak berinteraksi. Kakek nenek misalnya kalau mereka sudah tidak bekerja, atau neninya misalnya kalau sudah tidak bekerja itu wajib berinteraksi dengan anak. Jadi anak itu di usia 0 sampai 2 tahun itu tidak boleh dibiarkan asik sama dunianya sendiri. Oke. Gitu. Walaupun dia orang tua bilang anak saya anteng kok, tidak menangis gitu. Tetap harus diajak komunikasi, berinteraksi. Karena kadang orang tua itu bukan nggak peduli, tapi dia bingung harus mulai dari mana. Berarti peran orang dewasa juga sangat penting ya Bu ya untuk tumbuh kembang si kecil ya Bu ya. Oke, baik-baik. Kapan sih Bu waktu yang tepat untuk orang tua ini tuh untuk konsultasi agar misal yang tadi speech delay itu bisa teratasi seperti itu? Yang pertama itu ketika orang tua sudah sadar bahwa orang tua mencapai kondisi titik buntu ya. Tapi kebanyakan orang tua kan kadang nggak sadar atau denial, itu yang susah. Tapi kalau orang tua sudah menyadari anaknya mengalami keterlambatan tadi misalnya ya di usia 12 bulan kok nggak ada suara keluar. Lebih cepat lebih baik untuk dikonsultasikan dengan expertnya. Salahnya di mana, kurangnya di mana, dan dilakukan stimulasi di rumah. Oke, baik-baik. Nah, kan banyak nih Bu orang tua kayak yang di awal tadi nih kita bilang, iya dulu orang tuanya juga terlambat berbicara, ujungnya sekarang bisa kok, akhirnya bisa kok gitu. Nah, kalau misalnya menunggu terlalu lama Bu, menunda terlalu lama, itu dampaknya seperti apa sih Bu ke anak? Kalau dilihat terlalu lama atau dibiarkan terlalu lama, seperti tanaman yang kurang pupuk, pasti dia hasilnya akan kurang bagus. Nah, misalnya dia tidak cakap, tidak pandai dalam mengungkapkan perasaan nantinya, gitu. Jadi karena untuk mengungkapkan perasaan itu kan butuh komunikasi. Anak di awal itu untuk mengucapkan satu kata per kata aja kesulitan. Bagaimana dia mau mengungkapkan perasaannya? Betul. Oke, paham. Berarti dampaknya sangat besar ya Bu ya untuk si kecil ya. Itu pentingnya ada juga yang memang mendampingi si anak ini ya di rumah. Oke, baik-baik. Oke Bu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah anak speech delay itu harus didampingi oleh terapi? Harus selalu terapi atau bagaimana? Ketika orang tua sudah mengajak anaknya untuk berkonsultasi, sudah mendapatkan jawaban bahwa anaknya itu mengalami keterlambatan bicara, pastikan ada masalahnya kenapa anaknya bisa mengalami keterlambatan bicara. Gitu. Karena keterlambatan bicara itu tadi kan manifestasi sebuah kondisi ya. Gitu. Misalnya kurang stimulasi pada bagian A, anaknya misalnya terlalu sensitif di area oralnya, sudah terstimulasi atau belum. Gitu. Jadi ketika itu sudah didapatkan dari expertnya di rumah, sudah ditangani, orang tua juga harus ikut berperan. Kalau orang tua mengalami keterbatasan waktu, berarti harus ada orang dewasa yang wajib mendampingi anak, standby. Entah itu kakek neneknya, entah itu neninya harus berperan untuk memberikan stimulasi. Jadi penting banget orang dewasa untuk membersamai anak. Oke, karena kan mungkin waktu terapi juga hanya terbatas ya Bu ya, hanya berapa jam mungkin dalam pertemuan dalam 1 minggu itu hanya berapa jam. Jadi peran neni atau ada orang dewasa yang selalu mendampingi si anak juga itu sangat berperan penting ya Bu ya. Anak belajar bicara dari interaksi. Komunikasi kecil setiap hari punya dampak besar. Jadi pendamping yang memahami stimulasi komunikasi anak itu sangat penting untuk kemampuan bicara anak. Nah benar banget Ibu, pendampingan yang harus selalu standby untuk anak itu berarti sangat dibutuhkan ya Bu ya, apalagi untuk pendampingan anak speech delay. Untuk itu kami untuk di Bali ini itu menghadirkan satu layanan yang eksklusif yaitu The Nanny Pro, yang dimana ini adalah layanan eksklusif kami dari VTC Group, dimana neni kami ini sudah bersertifikasi, juga sudah terlatih, dan memang ada untuk kategori special needs. Yang dimana speech delay memang tidak semuanya dikategorikan special needs. Karena speech delay itu adalah manifestasi dari sebuah kondisi. Bisa jadi memang salah pola asuh atau memang ada penyebab lain.
makanya anak jadi speech delay. Jadi untuk itu para parents yang ada di rumah tidak usah khawatir, kami hadir di Bali, layanan kami eksklusif. Untuk yang bisa berkonsultasi juga bisa segera hubungi kami karena untuk layanan kami ini sangat eksklusif dan yang pastinya juga private konsultasi dengan konsultan terbaik kami. Karena nenek kami juga sudah bersertifikat dan pastinya pengajar kami juga sudah tersertifikasi. Untuk kategori layanan kami di The Nanny Pro Bali, kami mempunyai 3 kategori neni. Yang pertama, neni untuk golden age 0 sampai 5 tahun. Yang kedua, neni untuk child specialist 6 sampai 15 tahun. Dan yang ketiga, neni untuk special needs, untuk anak berkebutuhan khusus. Baik, lanjut lagi ya Bu ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa pendampingan untuk anak special needs ini tidak boleh sembarangan caregiver untuk mendampinginya? Karena kalau sembarangan atau misalnya salah atau tidak tepat sasaran apa yang menjadi kekurangan anak tadi itu akan malah ibaratnya menambah masalah baru nih. Makanya pentingnya pendamping itu paham sama kekurangannya si anak. Gitu. Jadi kan tadi sudah konsul, sudah menghasilkan jawaban kenapa si anak mengalami speech delay. Nah, sudah tahu masalahnya, maka itu harus dikondisikan orang dewasa di sekitarnya. Siapa yang akan lebih banyak untuk mendampingi si anak? Gitu. Nah, pendamping si anak ini harus paham kondisinya seperti apa si anak, apa kebutuhannya, apa yang harus dilakukan oleh si pendamping ini kepada anak, dan nggak semua orang bisa melakukan itu. Oke, berarti penting banget ya Bu untuk mencari neni yang memang paham soal komunikasi terhadap anak, karena itu sangat berperan penting untuk keseharian anak. Karena awal mulanya dari komunikasi dulu ya Bu ya. Oke, baik-baik, paham. Nah Bu, ada pertanyaan lagi nih dari saya. Apa bedanya pendamping yang biasa atau pendamping yang sudah mengetahui special needs itu seperti apa? Itu bedanya apa Bu? Nah itu tadi, kalau pendamping yang sudah tahu anaknya ini special need, dia tahu respon anak. Seperti yang kita bahas di awal tadi. Ketika anak diajak berinteraksi, responnya seperti apa. Nah, pendampingan yang benar itu orang dewasanya atau si pendampingnya ini tahu harus memberikan respon balik seperti apa ke anaknya supaya anaknya lebih bisa berinteraksi, supaya anaknya paham dan bisa memberikan respon komunikasi yang sesuai. Berarti sangat penting juga ya Bu ya untuk neninya ini juga tahu special needs itu tuh apa agar tidak sembarangan memberikan stimulasi kepada anak, begitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya si anak ini marah, neninya atau pendampingnya tuh responnya harus gimana gitu. Jadi itu yang berperan penting untuk kemampuan si anak berkembang. Iya, dan itu kan juga untuk masa depan si kecil juga ya Bu ya, karena yang kita tahu sekarang ini bukan hanya pinter doang, tapi kemampuan bersosialisasi, kontrol emosinya juga, itu juga sangat penting ya Bu ya. Dan itu memang harus ditanamkan sejak dini ya Bu? Sejak dini. Oke, baik. Dan ada info penting nih untuk para parents yang ada di luar sana. Dan yang membuat PN Pro Bali berbeda bukan hanya sekedar menghadirkan caregiver atau asisten, tapi menghadirkan pendamping profesional yang dipersiapkan dan dipahami sesuai kebutuhan anak. Untuk para parents di luar sana, kalau hari ini sedang menghadapi fase speech delay pada anak, jangan merasa sendirian. Meminta bantuan bukan berarti gagal menjadi orang tua. Justru itu langkah besar untuk memahami kebutuhan anak lebih baik. Dan semoga episode hari ini bisa membantu para parents untuk lebih aware, lebih tenang, dan tahu harus mulai dari mana. Dan terima kasih ya Bu Devi sudah datang hari ini meluangkan waktunya di tengah kesibukan. Hari ini kita banyak informasi yang menarik dan juga banyak insight yang kita dapat ya Bu dari pertemuan hari ini. Semoga bisa membantu para parents yang ada di rumah jadi tidak ambigu lagi mengenai special needs itu apa dan speech delay itu apa. Terima kasih Ibu. Dan untuk para parents yang ingin mengenal lebih lanjut tentang pendampingan anak bersama PN Pro Bali, bisa langsung follow dan cari informasi lebih lengkap di valivingbali.com dan pnpro.id. Sampai jumpa lagi di segmen selanjutnya.